Oke, yuk kita baca firman Tuhan ya. Satu, dua, tiga. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48C. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48C. Oke. Teman-teman, siapa di sini yang pernah bertengkar sama kakaknya atau adiknya? Ada yang nggak pernah. Aku nggak pernah bertengkar, cuman marah, cuman marahan aja gitu ya. Siapa di sini? Siapa? Ada yang pernah bertengkar di sekolah sama temennya? Siapa sih yang sama tuannya? Orang. Ya, nggak boleh bohong ya. Nah, teman-teman, bukan cuma teman-teman yang sering bertengkar ya, tapi di dalam Alkitab juga diceritakan. Suatu hari murid-muridnya lagi jalan. Waktu mereka jalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka teman-teman lagi diam-diaman. Jangan berisik karena ada yang lagi diam-diaman. Satu jalan ke sana, satu jalan ke sini. Biasanya teman-teman mereka cerita. Tahu nggak? Iya ya, seru ya tadi ya. Kasihan ya tadi itu ya. Ada anak yang kesurupan ya. Iya ya, biasanya cerita teman-teman. Dan biasanya mereka cerita juga sama Tuhan Yesus. Tapi waktu itu mereka diem-dieman. Setelah itu teman-teman mereka sampailah di satu tempat. Setelah mereka sampai juga, mereka juga diem-dieman. Wah, kenapa ya mereka diem-dieman? Satu duduk di pojokan, satu duduk hadap sini, satu duduk hadap sana, satu duduk menghadap Yesus. Semuanya diem. Mukanya gitu. Nah, kita lihat ya gambarnya ya. Tuh, ternyata mereka lagi bertengkar teman-teman. Murid-murid Yesus lagi bertengkar. Mereka lagi marahan satu dengan yang lainnya. Terus Yesus sebenarnya tahu ya teman-teman kalau mereka sedang bertengkar. Lalu Yesus tanya sama murid-muridnya. Sini. Dekat. Yang tadinya jauh ya kalau bertengkar gitu ya mukanya. Gitu ya. Nah, mereka lagi bertengkar. Terus sini dekat. Terus Yesus tanya, apa yang kalian bicarakan tadi di sepanjang jalan? Kalian lagi bicarain apa? Yesus tanya. Terus tiba-tiba mulai ada. Guru, aku mau tanya nih. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang paling hebat di antara kami? Muridnya Tuhan Yesus itu ada ya, fokus ya. 12 orang murid-muridnya. Murid-murid Yesus, bukan kesebelasan ya, bukan mau main bola ya, 12 orang. Dari 12 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wih pas ya, anak laki-laki 12. Anak laki-laki ya murid Yesus. Dari 12 ini siapa sih yang paling besar? Siapa nanti yang paling hebat? Yang bisa masuk sorga? Nanti kalau kami masuk ke dalam kerajaan sorga.
Siapa yang paling hebat? Siapa yang nomor satu? Kan kita semua sama. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, sama murid-murid Yesus. Nanti nih kalau diurutin, mana nomor satu, mana nomor dua. Terus yang lainnya mungkin, aku yang nomor satu gitu ya. Enggak, aku yang nomor satu. Terus ada, wah tuh lihat tuh. Bukan aku dong, kan aku duluan yang dipanggil. Tunggu dulu. Aku ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun. Waktu Yesus berdoa, aku yang ikut sama Yesus. Waktu Yesus pergi ke bukit sendiri, aku yang diajak. Oh, ada lagi yang bilang, gak bisa. Aku yang nomor satu. Karena apa? Karena aku murid kesayangannya Yesus. Aku yang paling disayang. Kayak di rumah ya, dari antara 3 biasanya ada satu yang paling disayang. Merasa, aku yang paling disayang kok. Adikku gak disayang, aku aja yang paling disayang. Nah gitu ya. Murid-murid juga gitu teman-teman. Ada yang merasa diri lebih disayang sama Tuhan Yesus, yang lainnya kurang disayang. Akhirnya mereka bertengkar pada diem-dieman. Kan aku udah bilang aku yang nomor satu. Gak percaya. Bukan aku kok, aku. Wah, semua pada menunjukkan diri. Lalu setelah mendengar itu teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ada seorang anak kecil, lalu kemudian Yesus panggil, "Csh, nak, sini nak, sini nak, sini, ya kamu sini." Terus habis itu Yesus menggendong anak itu. Lalu Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus merendahkan dirinya seperti anak kecil ini. Kalau ada orang yang mau menjadi orang yang pertama, dia harus melayani orang lain. Kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin, mau menjadi orang yang hebat, kamu harus seperti anak kecil ini. Maksudnya gimana? Masa bapak-bapak bisa jadi anak kecil lagi ya? Bisa gak kira-kira kayak Om Begin ya, udah besar jadi kecil lagi? Bisa gak? Nggak bisa ya. Kalau dari kecil jadi besar bisa gak? Bisa. Tapi kenapa ya murid-murid Yesus itu kan sudah besar-besar ya. Kenapa dibilang siapa yang terkecil dia yang terbesar? Maksudnya apa? Teman-teman, Tuhan Yesus mau kasih tahu ke murid-muridnya. Bukan orang yang hebat yang akan jadi nomor satu. Bukan orang yang ototnya kekar. Bukan. Tinggi besar. Bukan. Orang yang pintar yang akan jadi nomor satu dalam kerajaan sorga. Bukan teman-teman. Bukan itu. Atau gini kali. Orang kaya jadi nomor satu. Tapi kalau jadi orang miskin jadi nomor 102, 103. Bukan. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah siapa yang utama dalam kerajaan sorga harus merendahkan diri. Harus mau melayani orang lain. Enggak egois, enggak kayak murid-murid, aku yang nomor satu kok. Aku yang paling hebat, aku yang paling kekar, aku enggak. Tapi siapa yang mau merendahkan diri? Seperti anak kecil itu. Anak kecil, seorang anak kecil, dia enggak merasa hebat ya dibanding dengan bapak-bapak ya. Ada anak-anak di sini merasa hebat, lebih hebat dari bapaknya? Enggak ada. Anak kecil itu dia merasa dia enggak mampu. Dia merasa dia kecil. Dia merasa dirinya enggak bisa apa-apa. Karena itu dia minta pertolongan dari Tuhan. Demikian juga dengan kita teman-teman. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri. Kak, merendahkan diri itu maksudnya apa? Merendahkan diri artinya mau memberi diri untuk orang lain. Enggak egois.
Kalau murid-murid, wah aku yang paling hebat. Tapi gak mau memberi diri, gak mau melayani orang lain. Bertengkar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih, bahkan bisa jadi merendahkan orang lain. Tuhan Yesus gak mau seperti itu teman-teman. Tuhan Yesus mau supaya kita punya kerendahan hati, gak sombong. Karena kita adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sebenarnya gak mampu. Tapi kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah berikan berkatnya sama kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita, kita jadi anak yang pintar. Kita bisa sekolah, mungkin orang tua kita punya uang, tapi itu gak bisa membuat kita menjadi sombong, gak boleh. Yang harus kita lakukan adalah mari kita melayani satu dengan yang lainnya. Mari kita memberi diri. Gimana caranya Kak Tri? Nah, walaupun kalian masih kecil seperti firman Tuhan, barang siapa yang terkecil, artinya apa? Sekalipun kita masih kecil, tapi kita bisa membuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, salah satunya memberi diri untuk orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, melayani orang lain, bukan aku aja. Contohnya di rumah ya, kalau masih bertengkar sama kakak itu berarti masih egois, masih mementingkan diri sendiri. Aku yang mau itu. Atau yang kecil-kecil bertengkar sama kakak karena mainan, nggak ada yang mau ngalah. Gak ada yang mau memberi, gak ada yang mau berbagi. Wah, rumah itu akan menjadi gak enak. Tapi teman-teman, kalau kita mau memberi diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang terbesar katanya. Karena apa? Kita mau memberi diri kita untuk orang lain. Teman-teman, hari ini kita mau belajar jangan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, bertengkar hanya karena aku yang mau, untukku semuanya, makanan untukku semuanya, papanya untukku semuanya, mainan untukku semua, gak mau melihat orang lain, gak boleh ya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar untuk merendahkan diri dan melayani orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi seperti seorang anak kecil. Kami adalah anak-anak kecil. Kami mau Tuhan memberi diri kami kepada orang lain. Kami mau tetap merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kalau kami pintar, kami tetap rendah hati. Kalau kami memiliki sesuatu, kami tetap rendah hati. Karena itulah yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan tolong kami. Kalau masih ada keegoisan, mementingkan diri sendiri, semua tentang aku, Tuhan ampuni kami. Kami mau berbagi kepada orang lain. Kami mau mengorbankan apa yang kami sukai untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sekalipun kami masih kecil, tapi kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca ayat